Hai, nama gue Indra Pramana Putra. Percaya nggak kalau misalkan gue bilang korupsi adalah jalan ninja tercepat buat bikin lo jadi kaya? Kayaknya lo emang harus percaya deh. Karena faktanya, korupsi emang cara paling instan untuk memperoleh uang banyak dengan berbagai macam cara. Peluangnya ada banyak di mana-mana. Sekarang kita coba lihat datanya. Dari tahun 2004 sampai tahun 2019, kerugian negara akibat korupsi ditaksir sekitar 168 triliun. Duit segitu bisa dipakai buat ngebangun 195 gedung sekolah dasar, bikin infrastruktur jalan 21.313 km, which is jarak segitu itu sama aja kayak 8 kali lu bolak-balik jalur Jakarta, Surabaya, jalur darat 8 kali. Duit segitu juga bisa buat 33,6 juta kepala keluarga dan bikin jaringan PLN di 5.040 desa terpencil. Dengan duit 168 triliun, maka 33,6 juta UMKM kita juga bisa modalin dengan modal 5 juta satu UMKM. Karena korupsi X bukan berarti negara dirugikan sejumlah X, karena biaya X tersebut bisa saja berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, hal ini nih yang kemudian disebut dengan biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi sendiri ada 4. Klasifikasi ini dijelaskan dalam Anti-Corruption Clearing House dan ACLC KPK. Keempat biaya sosial korupsi itu adalah biaya eksplisit, biaya implisit, biaya antisipasi korupsi, juga biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Biaya eksplisit adalah nilai uang yang dikorupsi, baik yang dinikmati sendiri maupun bersama beberapa orang atau institusi. Biaya implisit, ini yang paling mengerikan. Biaya implisit ini sering banget nggak kedeteksi. Analoginya mirip banget kayak yang di awal tadi. Jadi misalkan ada anggaran 900 juta rupiah untuk infrastruktur. Uang yang dikorupsi sekitar 100 juta. Bisa bayangin nggak? Ada 100 juta tambahan bagi jalan yang bisa dibenerin nih, ataupun bisa dibangun. Kalau jalan-jalan itu bisa mempercepat bisnis atau UMKM antar daerah. Berapa besar coba basis ekonomi di daerah yang bisa masif percepatannya? Karena uang 100 jutanya dikorupsi, otomatis percepatan yang masif itu cuma bisa jadi proyeksi doang. Jadi nggak ada realisasinya tuh. Berikutnya adalah biaya antisipasi korupsi. Biaya ini merupakan biaya sosialisasi untuk pencegahan korupsi, termasuk biaya edukasi atas bahaya korupsi. Dan yang terakhir, ini disebut biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Kalau ini contohnya adalah biaya-biaya yang timbul di peradilan. Misalnya, seluruh sumber daya yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan, atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Jadi, gede banget kan dampaknya korupsi? Bisa nggak sih punya peran sebagai insan yang anti korupsi? Jelas bisa dong. Itu bisa dimulai dari diri sendiri, men. Misalnya, kita bisa menghargai waktu, kita bisa disiplin sama diri kita sendiri. Nah, biasanya nih, kalau misalkan udah disiplin, itu juga bakal gampang buat jujur. Kalau misalkan udah gampang jujur, gampang juga buat bertanggung jawab. Nah, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 3 hal itu adalah salah 3 dari 9 nilai anti korupsi nih. Untuk menghafal 9 nilai anti korupsi, gue udah bikin singkatan. Singkatannya adalah judul besek aman dita. Lo gak salah denger. Judul besek aman dita. Judul jujur peduli. Besek berani, sederhana, dan kerja keras. Nah, aman ditanya adalah adil, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, selain nerapin nilai di atas, gue juga punya cara sederhana lain. gue selalu percaya digital campaign adalah cara paling sederhana dan paling mudah untuk menggerakkan hati manusia. Tentu saja yang namanya digital campaign itu bisa men-trigger seseorang untuk melakukan sesuatu. Coba kita cek datanya sekarang. Pengguna internet Januari 2021 adalah 202,6 juta jiwa. Dari 202,6 juta jiwa itu ada 170 juta yang menggunakan media sosial. Coba deh bayangin, dari 170 juta jiwa, 1%-nya aja itu sekitar 1,7 juta. Kalau misalkan 1,7 juta orang itu bisa campaign mingguan mengenai bahaya korupsi, kita kan nggak tahu ya seberapa besar dampaknya. Bisa jadi nih, ada orang yang tiba-tiba
Mau korupsi uang kas RT, uang kas kampusnya, atau uang kas kantor, kita nggak tahu. Tapi setelah kita nonton digital campaign kita melalui Instastory atau Facebook atau ya media sosial lainnya, bahkan mungkin TikTok, bisa jadi orang itu mengurungkan niatnya. Wah, ternyata korupsi bahayanya sebesar ini. Gua nggak jadi deh. Kita nggak pernah tahu dampak dari sosial campaign yang bisa kita hasilkan. Tapi kemudian muncul pertanyaan, Aduh, bahannya dari mana nih? Gue gak punya bahan soal anti korupsi. gampang, share aja video ini. Dengan share video ini, kalian udah berpartisipasi aktif dalam mencegah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ayo campaign anti korupsi mulai dari share video ini. That's it, gue Indra Pramana Putra. Enjoy, bye. Kegiatan berusaha memperkaya diri sendiri atau mungkin wadah yang bakal melanggar hukum atau norma. Korupsi itu tindakan pelanggaran hukum secara finansial yang dapat merugikan institusi, perusahaan, ataupun negara. Korupsi adalah memanfaatkan kesempatan yang dia miliki untuk menguntungkan kepentingan dia pribadi. Korupsi itu kayak misalnya kita menginginkan sesuatu dengan memberi imbalan supaya keinginan kita terpenuhi. Ya, korupsi itu menurut saya penyimpangan ya, penyelewengan lah. Intinya kan gitu ya. Berbuat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Intinya kan itu. Kalau saya pribadi tingkatkan ibadah ya. Sehingga kita selalu ingat Allah, ingat Tuhan, bahwa itu perbuatan yang tercela. Apapun perbuatan kita ada yang menyaksikan, yang Maha Kuasa. Harus amanah, memiliki komitmen, dan integritas. Mungkin bisa dimulai dari menumbuhkan rasa kejujuran, integritas, atau kepedulian dari dalam diri sendiri, dan didukung dengan peraturan dari perusahaan atau institusi tempat kita bekerja, seperti menanamkan budaya kerja yang penuh integritas dan peraturan seperti whistleblowing system ataupun infrastruktur yang lain. Sebenarnya sih gampang. Gimana tuh? Teruslah merasa cukup. Teruslah melihat sekitar kita yang kekurangan. Pahami konsep rizki, bahwa itu rizki tidak ada yang tertukar. Dan kalau 3 itu belum berhasil, mungkin bisa pelajari, ini agak ekstrim ya, mungkin pelajari filosofi anti kemapanan pada musisi-musisi punk. Filosofi anti kemapanan. Cukup? Cukup. Yang pasti sih kita mesti ingat terus ya, takwa sama Allah, ingat kalau itu bukan yang halal gitu. Kalau rezeki halal buat anak-anak juga kan jadinya berkah. Kalau hasil korupsi di sini mungkin belum lah istilahnya dampaknya, tapi kan udah pasti nanti ada dampaknya gitu. Mesti kita ingat itu aja. Jadi insya Allah kita terhindar. Kita cari berkah aja untuk anak dan keluarga. Mantap. Cukup ya, Mak? Oke. Makasih ya, Mak. Sama-sama. Yang jelas, apapun definisi mengenai korupsi, gak akan jauh-jauh dari semua hal yang bersifat buruk yang pernah ada di muka bumi. Ibu Pertiwi sudah sebegini asri, negeri dengan kekayaan dan keindahan alam yang begitu tinggi. Semoga tidak pernah sedikit pun terbesit dalam hati untuk menyakiti. Generasi muda dilahirkan bukan untuk ikut-ikutan generasi yang karatan, namun untuk memberikan sebuah perbaikan berkelanjutan agar kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia Indonesia tetap terjaga hingga semesta menua. Hal yang sama kita harapkan kepada lembaga anti rasuah nomor 1 di negeri ini. Apapun masalah dan kekisruhan yang datang, semoga bisa selesai
tanpa ada keberpihakan.